Cerita dimulai ketika Mila mendapat tamu sepasang suami istri. Mereka ialah Ari, adiknya, dan Dinda, istri Ari. Mila pun membawa mereka masuk ke dalam rumah. Gimana ceritanya? Kamu punya niat mau numpang di rumah Mbak? Ari pun menjelaskan jika kedatangannya kali ini ingin meminta bantuannya untuk numpang sementara di rumahnya karena mereka sedang krisis keuangan dan Ari juga baru kena PHK dari kantornya sehingga membuat mereka terusir dari kontrakan. Mendengar semua itu, Mila malah marah dan menyalahkan Dinda yang di matanya pembawa sial bagi adiknya itu. Namun, karena Mila kasihan pada Ari, dia pun mengizinkan mereka untuk numpang di rumahnya. Pada dasarnya, Dinda tidak mau jika harus numpang di rumah Mila karena Mila sangat membencinya, bahkan menganggapnya pembawa sial bagi Ari. Dan pada malam harinya, ketika di kamar, Dinda mengajak Ari untuk pulang saja ke kampung halamannya. Karena ia tidak kuat jika harus serumah dengan orang yang tidak menyukainya. Ari pun menenangkan Dinda, ia berjanji akan segera mendapat pekerjaan secepatnya. Ia pun langsung menemui Haris, suami Mila, untuk mendapatkan info loker. Kebetulan pada malam itu Haris sedang baca koran di tengah rumah. Ari pun langsung menanyakan info loker tersebut. Mendengar itu, Haris langsung memberitahunya bahwa di perusahaan temannya yang ada di Kalimantan lagi membuka lowongan pekerjaan. Ari pun sangat senang sekali mendengarnya dan ia pun akan mencoba melamar ke kantor cabang perusahaan tersebut. Tak lama berselang, Haris mulai mengantuk. Haris pun pergi ke kamar. Setelah di kamar, agar tidurnya nyenyak, Haris minta bapau pulen dan apem legit. Namun Mila menolaknya karena capek. Namun Haris malah memaksanya dan tanpa perlawanan lagi, akhirnya Haris bisa menyantap bapau pulen dan apem legit tersebut. Lok brut bosku, lok brut. Magnus. Keesokan harinya, Ari minta izin untuk melamar pekerjaan. Dinda pun menyiapkan segelas teh untuk Ari dan dia juga berdoa agar suaminya bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Amin. Setelah Ari berangkat, Dinda pun membereskan gelas teh bekas Ari. Namun tanpa disengaja, ia malah menjatuhkan gelas tersebut sampai hancur. Melihat gelasnya hancur, Mila langsung marah dan memaki-maki Dinda sampai Dinda takut. Untungnya, tak lama berselang, Haris yang akan berangkat kerja datang. Ia pun langsung menenangkan Mila. Ya udah tinggal belian baru. Bukannya tenang, Mila malah tambah marah karena merasa Haris telah membela Dinda. Sampai-sampai untuk menenangkan diri, ia pun pergi ke kontrakannya Dodi. Usut punya usut, ternyata Dodi itu ialah orang yang selalu isi dompet godegnya jika sudah kekeringan. Namun, waktu itu, Dodi agak jual mahal. Dia mau isi ulang asal Mila tenang dulu. Mila pun langsung tenang dibuatnya. Setelah itu, akhirnya mereka pun pergi ke kamar dan melakukan isi ulang dompet godeg anu jawig-wig. Magnus bosku, jos jos jos. Setelah puas isi ulang, Mila pun izin pulang karena harus ke pasar. Sementara itu, di tempat berbeda, tidak sengaja Haris melihat Dinda yang sedang berjalan kaki. Tanpa pikir panjang, Haris pun langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Haris menawarkan jasa antar jemput pada Dinda. Pepet terus, bosku. Tetapi Dinda menolaknya karena merasa tidak enak hati karena Haris terlalu baik padanya. Tetapi Dinda juga sangat berterima kasih atas perhatiannya itu. Waalaikumsalam. Sore harinya, Ari pulang. Ari pun langsung menceritakan hasil interviunya pada Dinda.
Dengan atohnya, Ari mengatakan dia sudah diterima bekerja di perusahaan tersebut. Mendengar semua itu, Dinda pun senang dan bahagia. Akhirnya suaminya punya penghasilan, sehingga bisa membuatnya keluar dari rumah yang seperti neraka itu. Akan tetapi, kesenangannya tidak berlangsung lama karena Ari mengatakan ia ditugaskan di Kalimantan, sehingga ia belum bisa membawa Dinda ke sana. Sabar, sabar, mungkin ini ujian. Pada malam harinya, ketika makan malam, Ari pun menceritakan pada Haris dan Mila. Alhamdulillah, aku diterima di perusahaan pertambangan. Dia pun menitipkan Dinda untuk tinggal sementara di rumah mereka karena ia ditugaskan di Kalimantan. Haris pun dengan senang hati mengizinkannya. Tapi berbeda dengan Mila, kalau bukan karena Ari, ia tidak sudi jika harus menerima Dinda tinggal di sana. Dari perdebatan itu, Haris dan Mila berantem. Haris heran kenapa istrinya begitu membenci Dinda. Mila pun mengatakan jika Dinda itu pembawa sial bagi kehidupan Ari. Mama kan udah bilang Dinda itu bawa sial, Pak. Karena merasa dicecar oleh Haris, Mila pun marah dan menaruh rasa curiga jika Haris ada perasaan kepada Dinda. Namun Haris membantahnya. Keesokan harinya, Ari pun berangkat ke bandara diantar oleh Kamu Haris. kok murung gitu sih? Setelah mereka berdua pergi, Mila dengan nada marahnya langsung mengancam Dinda. Ya jangan cari-cari perhatian, Mas. Merasa terpojok, Dinda pun membela dirinya. Dia mengatakan dia tidak pernah mencari perhatian Haris dan dia juga tidak berniat untuk merebut Haris dari Mila. Hari demi hari kelakuan Mila ke Dinda semakin semena-mena dan seenaknya. Mila memperlakukannya seperti seorang pembantu, bahkan Dinda sakit pun ia ora peduli. Dengan semangatnya, Mila pun langsung menceritakannya ke Dodi. Dia yakin kalau Dinda akan segera keluar dari rumahnya. Namun respon Dodi malah acuh tak acuh. Dodi sendiri sedang kebingungan karena hubungannya dengan Mila sudah diketahui oleh Yuyun tetangganya. Mendengar itu semua, tanpa pikir panjang, Mila pun langsung melabrak Yuyun. Yun! Yun! Setelah melabrak Yuyun, Mila pun kembali ke kamar Dodi dan berniat langsung pulang. Namun Dodi melarangnya karena dompet godegnya sudah mulai kekeringan. Ia pun meminta Mila mengisi ulangnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung ke kamar dan terjadilah isi ulang dompet godeg tersebut. Lok brut bosku, maknyus blaem. Di tempat berbeda, Dinda yang sudah kelelahan bekerja tiba-tiba jatuh pingsan. Untung saja Haris datang dan dengan sigap Haris pun langsung memangku Dinda dan membawanya ke kamar. Dua jam kemudian, Dinda terbangun. Ia sangat terkejut karena melihat Haris yang ketiduran karena menjaganya. Setelah itu Haris terbangun. Karena Haris sudah jatuh hati pada Dinda, ia tidak ragu untuk memberikan perhatiannya pada Dinda. Sampai-sampai ia rela menyiapkan makanan untuk Dinda. Dari kejadian itu, kesetiaan Dinda pada Ari mulai goyah. Karena perhatian Haris yang selalu membelanya, sementara suaminya Ari diam saja. Keesokan harinya, Dinda sangat terkejut karena tiba-tiba saja Ari pulang.
Kok kamu gak bilang-bilang kalau mau pulang? Ari pun beralasan ia ingin memberi kejutan pada Dinda. Sementara itu, Haris mendapat orderan. Secara kebetulan penumpangnya ialah Yuyun, tetangganya Dodi. Dengan sedikit basa-basi, Yuyun pun menceritakan kegeramannya atas kelakuan Mila dan Dodi yang telah selingkuh di belakang Haris. Tanpa pikir panjang, Haris pun langsung tancap gas, dan langsung memergoki Mila dan Dodi. Karena emosi, Haris pun langsung memberi bogemnya kepada Dodi, dan dengan marah ia pun membawa Mila pulang ke rumah. Setelah di rumah, Haris pun sangat murka pada Mila, sampai-sampai Haris hampir menampar Mila. Tanpa pikir panjang, Haris pun langsung menceraikan Mila karena dia sudah punya penggantinya yaitu Dinda. Mendengar itu semua, Haris sangat terkejut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dinda pun menjelaskan jika selama ini kelakuan Mila padanya sudah semena-mena dan sudah menjadikannya seperti pembantu. Untungnya ada Haris yang selalu membelanya sampai ia mulai jatuh hati pada Haris.